Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, NPM 2201010119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian peserta didik. Pengertian kepribadian peserta didik dan faktor yang mempengaruhi kepribadian. A. Pengertian kepribadian. Menurut Ngalim Purwanto, kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin, yaitu personer, yang berarti mengeluarkan suara, to sound through. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang pemain sandiwara melalui topeng yang dipakainya. Menurut Agus Sujianto, kepribadian berasal dari kata personality yang berasal dari kata persona, yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku watak atau pribadi seseorang. Kepribadian itu adalah keseluruhan sifat-sifat atau tingkah laku yang mencerminkan watak seseorang, baik tingkah laku luar maupun kegiatan jiwanya, yang tampak dari penampilannya dalam segala aspek kehidupan, seperti cara-cara berbuat, berbicara, dan berpikir, dan mengeluarkan pendapat, sikap, dan minat, serta filsafat hidup dan kepercayaannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian peserta didik merupakan kesan menyeluruh tentang dirinya yang terlihat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Kesan menyeluruh di sini adalah sebagai keseluruhan sikap mental dan moral seorang peserta didik yang terakumulasi di dalam hasil interaksinya dengan sesama dan merupakan hasil reaksi terhadap pengalaman di luar lingkungan masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian peserta didik. 1. Faktor biologis, yaitu yang berhubungan dengan keadaan jasmani dan meliputi keadaan pencernaan, pernapasan, pendarahan darah, dan lain-lain. 2. Faktor sosial, yaitu masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu, adat istiadat, peraturan-peraturan bahasa, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat itu. Faktor penyebab masalah sosial ini dipicu oleh ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, serta kepentingan sosial akibat adanya perubahan sosial dan kondisi masyarakat yang heterogen. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. 3. Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dan faktor kebudayaan ini berhubungan dengan adat dan istiadat dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian lainnya, di mana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus. Dengan proses pembiasaan tersebut, individu akan mengalami perkembangan dan ke arah kepribadian tertentu. Dalam kutipan Ngalim Purwanto merumuskan kebudayaan itu, kita mengetahui bahwa kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Di dalam masyarakat, kita dapat mengenal pula bahwa kebudayaan di tiap negara atau daerah berlainan, sehingga semua menunjukkan cara-cara hidup, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya. Dengan demikian, perkembangan kepribadian pada diri masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan. Kemudian juga di dalam faktor ini terdapat beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Husain Mazharini,
mazahiri. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian peserta didik itu ada 4, yaitu 1. Peranan cinta kasih dalam pembinaan kepribadian. 2. Tidak menghina dan mengurangi hak anak atau peserta didik. 3. Perhatian pada perkembangan kepribadian. 4. Menghindari penggunaan kata kotor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor, dan salah satunya ialah peranan orang tua dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.